politik di 2024 itu benar nggak sih akan terjadi polarisasi lagi seperti 2019? Potensi polarisasi itu, yang namanya media massa itu kan pilar demokrasi. Betul. Maka media harus memerankan diri, apalagi di momen krusial, itu sebagai bagian dari penguat kemajemukan, penguat yang disebut dengan kemandirian bangsa untuk kemudian maju berkembang, bukan kemudian justru mendegradasi. Misalnya menguatkan name calling, pemberian label buruk misalnya, seperti cebong, kampret gitu kan. Tapi pernah nggak sih Mas di partai itu ditawarin, yuk ikut gitu? Oh iya, sering Mas ya? Iya, ditawarin itu hampir setiap mau jelang-jelang pemilu itu Pasti selalu ya. ditawar. Bahkan setelah misalnya proses pemilu selesai pun ada yang mungkin mengajak. Sekarang tentang politik terkini Mas Gun-Gun. Ini yang cukup menarik. Biasanya ada kriterianya ada 3 calon presiden lah. Kalau Mas Gun-Gun melihat sendiri politik di 2024 itu benar nggak sih akan terjadi polarisasi lagi seperti 2019? Potensi polarisasi itu Mas Ferdi pasti akan ada. Kenapa? Karena ceruk pemilih itu kan tidak seluruhnya rasional. Ada pemilih psikologis, ada pemilih sosiologis. Di pemilih sosiologis itu misalnya ada model CPM atau Civic Voluntary Model. Jadi orang memobilisasi massa karena pendekatan primordial, suku, agama, ras, antar golongan. Nah, jadi kalau kita bicara dari perilaku memilih, masih mungkin nggak terjadi misalnya polarisasi karena suku, agama, ras, antar golongan itu? Sangat mungkin. Ceruk pemilihnya besar dan banyak juga kandidat yang kerap kali tergoda untuk memobilisasi, bukan partisipasi ya. Kalau bedanya tuh partisipasi itu basisnya tuh kesadaran. Kalau mobilisasi itu biasanya mengeksploitasi perasaan. Yang sekarang mobilisasi. Nah, mobilisasi dan orang kemudian diarahin mobilisasi lewat vote buying, Betul. mobilisasi lewat sentimen isu sara, dan itu bisa kemudian cukup riskan. Kenapa? Kalau tidak ada aturan main yang jelas dan elit yang bertarung tidak punya tanggung jawab sosial politik, itu bisa mengakibatkan yang disebut dengan rusaknya kohesi sosial. Contohnya misalnya kita saling curiga dengan orang yang berbeda agama atau berbeda etnis. Akhirnya kemudian apa? Ada in group, ada out group, ada aku dan ada mereka. Sehingga Indonesia yang majemuk dalam basis kesadaran instrumental kontestasi elektoral itu mewujud akhirnya kemudian jadi strategi-strategi yang menjadikan pembasisan pemilih itu pada sentimen-sentimen yang terpolarisasi seperti itu, dan itu bisa menjadi stimulan rusaknya kemajemukan Indonesia. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada 2024, dan bahkan yang menjadi concern sekarang adalah kita menyiapkan setelah 2024. Persis. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, biar tidak itu saja. Apa saran dari Mas sebagai seorang pengamat dan juga mungkin banyak kenalan seorang politikus? Ada paling tidak 4 hal ya. Ini tentu catatan saya yang mungkin bisa saja banyak faktor lain, tapi menurut saya yang krusial ada 4 ini. Pertama, harus ada proses penguatan atau namanya institusionalisasi politik di tubuh partai. Kenapa? Hampir seluruh kontestasi pemilu kita ini kan melibatkan partai, termasuk pencapresan, pencalegan gitu ya, dan pilkada. Sehingga partai itu harus punya tanggung jawab politik untuk melakukan pelembagaan, Mas Ferdi. Contoh misalnya kaderisasi. Jangan ujuk-ujuk pencalegan, jangan ujuk-ujuk misalnya kemudian pilkada. Sehingga apa? Terjebak partai hanya jadi instrumen yang sifatnya itu sporadis, tidak punya strategi koheren. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ada tanggung jawab elit bangsa ini, mulai tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya. Jangan kemudian justru menjadi bagian dari masalah yang mendegradasi kualitas demokrasi Indonesia. Contohnya misalnya, kan begini, publik itu kan menjadikan tokoh-tokoh sebagai role model. Betul nggak? Betul. Mas Ferry lihat misalnya tokoh agama ini dipercayai. Tiba-tiba dia ngomongin isu sara yang membakar masyarakat atau umat di bawahnya. Pecah lah itu. Pecah. Nah, kalau udah pecah itu kan luka nggak bisa sembuh 1-2 tahun. Apalagi ditimpa misalnya pilkada lagi besok, kemudian ditimpa lagi pilpres mendatang lagi. Akhirnya kemudian terjadi yang disebutkan gap. Dan gap itulah yang bisa merusak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah posisi media massa. Wah, itu media. Nah, ini jadi catatan nih. Jadi media massa itu kan saya paham bahwa ada ekonomi media ya. Media itu sebagai institusi bisnis.
Di sisi lain juga ada ekonomi politik ya, soal relasi kuasa antar aktor ya, yang mendasari proses produksi, reproduksi, distribusi, konsumsi gitu. Ya kita sadar. Ya. Tapi ingat, yang namanya media massa itu kan pilar demokrasi. Betul. Maka media harus memerankan diri, apalagi di momen krusial, itu sebagai bagian dari penguat kemajemukan, penguat yang disebut dengan kemandirian bangsa untuk kemudian maju berkembang, bukan kemudian justru mendegradasi. Misalnya menguatkan name calling, pemberian label buruk misalnya seperti cebong, kampret gitu kan, kemudian kadrun gitu ya. Akhirnya kemudian itu menjadi satu diksi-diksi yang menjadi biasa, mendehumanisasi kan. Belum lagi misalnya soal politik redaksi yang sifatnya itu tentu tidak memberikan proporsi yang seimbang. Nah, maksud saya paham bahwa media itu tentu punya yang disebut dan preferensi politik redaksi. Tetapi di dalam lain hal, media adalah harapan. Kenapa harapan? Karena di luar media sosial yang user generated content, institusi media adalah institusi yang masih dipercayai sebagai penyebar informasi yang sahih. Oleh karena itu, jangan kemudian kerja jurnalistik itu didegradasi menjadi kerja propagandis. Jadi kerja jurnalistik jangan didegradasi menjadi kerja propagandis. Nah, dalam konteks itulah butuh yang disebut dengan kepekaan untuk mengadvokasi isu-isu publik. Nah, itu yang ketiga, media. Kemudian yang keempat, ini tentu terhubung dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan ya, yang juga harus mengangkat sebanyak mungkin orang naik kelas. Contoh misalnya organisasi kepemudaan, organisasi sosial keagamaan. Itu yang saat ini kayak berkurang ya, ininya ya, perannya. Saya lihat sebenarnya perannya banyak, cuman tidak terakui. Tidak seluruhnya kemudian berakselerasi untuk mengajak bangsa ini naik kelas. Bahkan ada beberapa cenderung partisan ya. Nah, itu dia maksud saya, ormas-ormas yang kecenderungan jadi partisan seperti Mas Ferdi sampaikan. Jadinya kemudian akhirnya terjebak lagi pada mobilisasi. Padahal yang harusnya adalah mengajak orang berpartisipasi. Beda sekali lagi ya, partisipasi itu harus memberi yang disebut dengan perspektif, kesadaran. Kalau mobilisasi yang penting ya suara masuk di TPS. Dengan cara apapun. Nah, ormas kalau jadi katalisator mobilisasi, itu tentu menjadi bagian dari masalah. Padahal salah satu lumbung penting dalam konteks demokrasi di Indonesia itu adalah non-government organization. NGO kan ingat ya, dalam politik itu ada suprastructure, ada infrastructure. Suprastructure, eksekutif, legislatif, yudikatif. Infrastructure kan ada media, ada pressure group, ya kelompok penekan, ada interest group, kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan itu salah satunya adalah contohnya adalah ormas. Nah, kemudian ada figur. Nah, figur itu seperti tokoh. Jadi ini infrastruktur harus jalan, suprastruktur harus jalan, jadi ketemu Mas. Gitu. Oke, itu tadi para konco. Bagus sekali kuliah dan juga manfaat dari seorang ngobrol santai. Tapi banyak ilmu dari seorang Gun Gun Herianto. Terakhir Mas Gun Gun, pesan Mas Gun Gun untuk generasi muda nih. Pemilu agar generasi muda kan ceruknya paling banyak nih. Gen Z, Gen milenial nih. Mereka tidak juga terpecah ikut-ikutan para seniornya Mas. Oke, untuk teman-teman muda, saya pikir penting untuk memberi input pada pikiran kita supaya kemudian punya keajikan nalar ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa hanya semata-mata diberi ya informasi yang sifatnya instan. Harus ada kemampuan yang dimulai dari kemauan untuk membaca, menganalisis banyak sumber informasi. Jadi jangan informasi tunggal supaya kemudian kita bisa mengkomparasikan antara satu informasi dan informasi lain. Berpikir dulu, baru bergerak. Nah, berpikir baru bergerak. Lihat dan baru bermanfaat gitu. Lihat di IG-nya Mas Gun. Berpikir, bergerak, bermanfaat. Oke, para konco, itu tadi ngobrol sekilas tapi sangat banyak sekali inspirasi dan sangat banyak ilmu. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. The Blangkon TV, belak-belakan kontroversi. Terima kasih. Blangkon TV. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.